Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 9 akan mempresentasikan tentang menilai kontrol resiko dan pelaporan tentang kontrol internal. Next. Nah, di sini ada nama anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Dwike Virginia Ayumurti dengan NIM 2018-310634. Selanjutnya ada Imelda Cynthia Anggraini dengan NIM 2018-310642. Selanjutnya ada Risma Yulia Veronica dengan NIM 2018-310682. Selanjutnya ada Muhammad Habibullah dengan NIM 2018-310749. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwike Virginia Ayumurti dengan NIM 2018-310634. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang jaringan internal. Nah, pada bab ini menjelaskan bagaimana auditor memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman mereka tentang pengendalian internal dan menilai resiko pengendalian sebagai bagian proses dari perencanaan audit. Nah, di sini ada perbedaan dalam audit laporan keuangan dengan audit terintegritas atas perusahaan besar. Nah, untuk audit laporan keuangan ini, auditor memahami pengendalian relevan dengan audit untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material. Nah, untuk audit terintegritas atas perusahaan besar, tingkat pemahaman pengendalian internal dan luas pengujian itu harus memadai untuk mengeluarkan opini tentang efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan selain menilai salah saji material sebagai bagian dari proses perencanaan audit. Nah, jadi tingkat pemahaman yang diperlukan untuk pengendalian internal ini melebihi apa yang diperlukan untuk audit hanya atas pelaporan keuangan. Selanjutnya ada 4 langkah tentang proses pemahaman pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian. Langkah pertama, dapat dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal, desain, dan pengoperasian. Kemudian yang kedua, menilai risiko pengendalian. Langkah ketiga, desain, lakukan, dan evaluasi tes kontrol. Yang keempat, putuskan rencana risiko deteksi dan tes substantif. Selanjutnya di sini ada jenis dokumen untuk mendapatkan dan mendokumentasikan tentang desain pengendalian internal. Nah, auditor itu biasanya menggunakan 3 jenis dokumen. Yang pertama narasi, yang kedua diagram alir, dan yang terakhir adalah kuesioner pengendalian internal. Nah, narasi adalah deskripsi tertulis dari kontrol internal klien. Nah, di sini tuh ada 4 hal terkait dengan narasi yang tepat dalam sistem akuntansi dan pengendalian. Yang pertama itu ada asal muasal setiap dokumen dan pencatatan dalam sistem. Yang kedua, semua proses yang terjadi. Yang ketiga, ada disposisi setiap dokumen dan catatan dalam sistem. Dan yang terakhir, ada indikasi pengendalian yang relevan dengan penilaian risiko pengendalian. Nah, kemudian dokumen selanjutnya ada diagram alir. Nah, diagram alir ini adalah diagram dokumen klien dan aliran sekuensial mereka dalam organisasi. Jadi diagram alir ini tuh yang disiapkan dengan baik dan bermanfaat, terutama karena memberikan gambaran singkat tentang sistem klien, termasuk pemisahan tugas, yang membantu auditor mengidentifikasi kontrol dan kekurangan dari sistem klien. Nah, ada 2 keunggulan dari diagram ini. Yang pertama, lebih mudah dibaca dan lebih mudah diperbarui. Selanjutnya ada kuesioner pengendalian. Nah, di dalam kuesioner ini itu biasanya mengajukan serangkaian pertanyaan tentang pengendalian di setiap area audit sebagai cara untuk mengidentifikasi pengendalian internal. Nah, biasanya itu kuesioner ini membutuhkan jawaban ya atau tidak. Nah, di dalam kuesioner pengendalian ini ada kelemahannya. Terdapat 2 kelemahan. Yang pertama, tidak mampu memberikan gambaran umum tentang sistem.
Dan yang kedua, tidak mampu untuk beberapa audit, terutama yang lebih kecil. Nah, selanjutnya di sini ada menilai resiko kontrol. Jadi, setelah memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal, auditor membuat langkah awal penilaian resiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian keseluruhan auditor atas resiko salah saji material. Nah, penilaian ini adalah ukuran dari ekspektasi auditor bahwa pengendalian internal akan mencegah kesalahan penyaji material terjadi atau mendeteksi dan memperbaikinya jika telah terjadi. Kemudian ada penggunaan matriks resiko kontrol. Banyak auditor menggunakan file mengontrol matriks resiko untuk membantu dalam proses resiko penilaian dan pengendalian pada tingkat transaksi. Nah, tujuannya itu untuk menyediakan cara yang mudah untuk mengatur penilaian risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Imelda Cynthia Anggraini, NIM 2018-310642. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di slide ini ada persiapan matriks, di mana ada 4 persiapan. Yang pertama itu identifikasi tujuan audit. Langkah pertama dalam penilaian adalah mengidentifikasi tujuan audit untuk golongan transaksi, saldo akun, serta penyajian dan pengungkapkan yang menerapkan penilaian tersebut. Misalnya, hal ini dilakukan untuk golongan transaksi dengan menerapkan tujuan audit terkait transaksi spesifik yang diperkenalkan sebelumnya, yang dinyatakan dalam bentuk umum untuk setiap jenis transaksi utama untuk entitas. Yang kedua ada identifikasi pengendalian yang sudah ada. Nah, selanjutnya ini auditor menggunakan informasi yang dibahas di bagian sebelumnya tentang memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal untuk mengidentifikasi pengendalian yang berkontribusi dalam mencapai tujuan audit terkait transaksi tersebut. Salah satu cara bagi auditor untuk melakukan ini adalah dengan mengidentifikasi pengendalian untuk memenuhi setiap tujuan. Misalnya, auditor dapat menggunakan pengetahuan tentang sistem klien untuk mengidentifikasi pengendalian yang kemungkinan besar dapat mencegah kesalahan atau kecurangan dalam tujuan audit terkait transaksi yang terjadi. Hal yang sama dapat dilakukan untuk semua tujuan lainnya. Hal ini juga membantu auditor untuk menggunakan 5 aktivitas kontrol. Yang pertama ada pemisahan tugas, otorisasi yang tepat, dokumen dan catatan yang memadai, kontrol fisik atas aset dan catatan, dan pemeriksaan independen atas kinerja sebagai pengingat kontrol. Nah, auditor harus mengidentifikasi dan memasukkan hanya pengendalian yang diharapkan memiliki pengaruh terbesar dalam memenuhi tujuan audit terkait transaksi. Ini sering disebut dengan pengendalian utama. Nah, alasan hanya memasukkan pengendalian utama ini adalah karena pengendalian tersebut akan cukup untuk mencapai tujuan audit terkait transaksi dan juga memberikan efisien terhadap audit. Langkah ketiga ada mengasosiasikan pengendalian dengan tujuan audit. Setiap kontrol memenuhi satu atau tujuan audit yang lebih terkait. Badan matriks ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana setiap kontrol berkontribusi pada pencapaian satu atau lebih tujuan audit terkait transaksi. Yang keempat ada identifikasi dan evaluasi di defisiensi pengendalian, defisiensi signifikan, dan kelemahan material. Auditor harus mengevaluasi apakah pengendalian utama ini tidak ada dalam desain pengendalian internal atas pelaporan keuangan sebagai bagian dari evaluasi resiko pengendalian dan kemungkinan salah saji laporan keuangan. Nah, next. Standar audit mendefinisikan 3 tingkat ketiadaan pengendalian internal. Yang pertama ada defisiensi pengendalian.
ada jika desain dan implementasi pengoperasian atau pengoperasian pengendalian tidak mengizinkan personel perusahaan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji secara tepat waktu dalam pelaksanaan fungsi yang ditugaskan secara normal. Nah, sebuah kekurangan desain ada jika kontrol yang diperlukan hilang, tidak dirancang dengan benar, atau tidak diterapkan dengan benar. Sebuah defisiensi operasi ada jika kontrol yang dirancang dengan baik tidak beroperasi seperti yang dirancang, atau jika orang yang melakukan kontrol tidak cukup memenuhi syarat atau berwenang. Yang kedua ada defisiensi signifikan. Sebuah kekurangan yang signifikan ada jika satu atau lebih kendali ada kekurangan yang tidak separah kelemahan material, tetapi cukup penting untuk diperhatikan oleh mereka yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, ada kelemahan materi. Sebuah kelemahan materi terdapat jika defisiensi signifikan dengan sendirinya atau dalam kombinasi dengan defisiensi signifikan lainnya menghasilkan kemungkinan yang wajar bahwa pengendalian internal tidak akan mencegah atau mendeteksi salah saji laporan keuangan material secara tepat waktu. Next. Di sini selanjutnya ada pendekatan 5 langkah yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan yang signifikan dan kelemahan material. Yang pertama ada mengidentifikasi pengendalian yang ada. Karena defisiensi dan kelemahan material adalah ketiadaan pengendalian yang memadai, auditor pertama-tama harus mengetahui pengendalian mana yang ada. Yang kedua ada mengidentifikasi pengendalian kunci yang tidak ada. Daftar pertanyaan pengendalian internal, bahkan alir dan naratif berguna untuk mengidentifikasi pengendalian mana yang tidak ada dan oleh karenanya kemungkinan kesalahan penyajian menjadi meningkat. Yang ketiga ada mempertimbangkan kemungkinan adanya pengendalian pengganti, yaitu di mana suatu pengganti adalah sesuatu yang terdapat dalam sistem yang dapat menggantikan ketiadaan suatu pengendalian utama. Yang keempat ada menentukan apakah terdapat defisiensi signifikan atau kelemahan material. Nah, kemungkinan terjadinya kesalahan penyajian dan tingkat materialitasnya digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat defisiensi signifikan atau kelemahan material. Yang terakhir ada menentukan kesalahan penyajian potensial yang bisa terjadi. Tapi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesalahan penyajian spesifik sebagai akibat defisiensi signifikan atau kelemahan material. Nah, sekali lagi, matriks resiko pengendalian adalah sebuah alat yang berguna untuk membuat penilaian. Penilaian ini bukanlah yang terakhir. Sebelum membuat penilaian akhir, di akhir audit, auditor akan menguji pengendalian dan melakukan pengujian substantif. Prosedur ini dapat mendukung penilaian awal atau menyebabkan auditor melakukan perubahan. Dalam beberapa kasus, manajemen dapat mengoreksi defisiensi dan kelemahan material sebelum auditor melakukan pengujian signifikan. Ini dapat memungkinkan penurunan risiko pengendalian. Nah, di slide selanjutnya ini adalah langkah ketiga dari pemahaman pengendalian internal dan pengendalian risiko, yaitu pengujian pengendalian. Menilai risiko pengendalian mensyaratkan auditor untuk mempertimbangkan desain, implementasi, dan operasi pengendalian untuk mengevaluasi apakah kemungkinan besar akan efektif dalam memenuhi tujuan audit yang terkait. Dalam banyak kasus, auditor tidak akan telah mengumpulkan cukup bukti untuk mengurangi risiko pengendalian yang dinilai ke tingkat yang cukup rendah. Oleh karena itu, auditor harus memperoleh bukti tambahan tentang efektivitas operasi pengendalian di seluruh atau setidaknya sebagian besar periode yang diaudit. Prosedur untuk menguji keefektifan pengendalian dalam mendukung pengurangan risiko pengendalian yang dinilai disebut pengujian pengendalian.
Jika hasil pengujian pengendalian mendukung desain dan operasi pengendalian seperti yang diharapkan, auditor menggunakan pengendalian risiko yang sama seperti penilaian awal. Namun, jika pengujian pengendalian menunjukkan bahwa pengendalian tidak beroperasi secara efektif, maka risiko pengendalian dinilai harus dipertimbangkan kembali. Misalnya, pengujian tersebut dapat menunjukkan bahwa penerapan pengendalian dibatasi di tengah tahun atau bahwa orang yang menerapkannya sering membuat kesalahan penyajian. Dalam situasi seperti itu, auditor menggunakan risiko pengendalian yang dinilai lebih tinggi kecuali pengendalian kompensasi untuk tujuan audit terkait yang sama diidentifikasi dan terbukti efektif. Untuk audit terintegrasi, auditor harus juga mempertimbangkan dampak dari pengendalian tersebut yang tidak beroperasi secara efektif terhadap laporan auditor atas pengendalian internal. Nah, auditor ini akan menggunakan 4 jenis prosedur untuk mendukung keefektifan pelaksanaan pengendalian internal. Keempat jenis prosedur itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Anda mengajukan pertanyaan kepada klien yang tepat. Meskipun penyelidikan tidak terlalu tinggi yang sesuai, misalnya untuk menentukan bahwa personel yang tidak berwenang ditolak aksesnya ke file komputer, auditor dapat meminta keterangan dari orang yang mengontrol perpustakaan komputer dan orang yang mengontrol penetapan kata sandi keamanan akses online. Yang kedua, ada memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Banyak pengendalian meninggalkan jejak dokumen yang jelas, bukti seperti baik elektronik dan kertas yang dapat digunakan untuk menguji pengendalian. Misalnya, ketika pesanan pelanggan diterima, digunakan untuk membuat pesanan penjualan pelanggan yang disetujui untuk kredit. Kemudian pesanan pelanggan tersebut ini dilampirkan ke pesanan penjual sebagai otorisasi untuk diproses lebih lanjut. Auditor dapat menguji pengendalian dengan memeriksa dokumen untuk memastikan bahwa dokumen tersebut lengkap dan cocok dan benar dan ada tanda tangan atau inisial yang diperlukan. Yang ketiga, ada mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian, yaitu beberapa pengendalian tidak meninggalkan jejak bukti, yang berarti tidak mungkin di kemudian hari untuk memeriksa bukti bahwa pengendalian tersebut telah dilaksanakan. Misalnya, pemisah tugas bergantung pada orang-orang tertentu yang melakukan tugas tertentu, dan biasanya tidak ada dokumentasi untuk kinerja yang terpisah seperti itu. Keempat, ada melaksanakan kembali prosedur klien, yaitu ada juga aktivitas terkait pengendalian yang memiliki dokumen dan catatan yang terkait, tetapi isinya tidak cukup untuk tujuan auditor dalam menilai apakah pengendalian beroperasi secara efektif. Misalnya, asumsikan bahwa harga faktur penjualan diperoleh dari daftar harga induk, tetapi tidak ada indikasi pengendalian yang didokumentasikan pada faktur penjualan. Terima kasih, sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Risma Yulia Veronica dengan NIM 2018 310682 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sejauh mana pengujian pengendalian diterapkan tergantung pada penilaian awal resiko pengendalian. Misalnya, jika auditor ingin menggunakan resiko pengendalian yang dinilai rendah, ukuran sampel yang lebih besar untuk prosedur inspeksi observasi dari performance harus diterapkan. Tingkat pengujian juga bergantung pada frekuensi pengoperasian kontrol dan apakah itu manual atau otomatis. Auditor akan menguji kontrol akhir tahun, tetapi juga akan menguji sampel kontrol yang beroperasi triwulan atau bahkan bulanan. Next. Untuk pengendalian manual, auditor akan memilih sampel transaksi dan menguji apakah pengendalian tersebut beroperasi secara efektif. Karena kontrol manual ini biasanya dilakukan oleh banyak orang, maka rentan mengalami kesalahan dan manipulasi acak. Sedangkan untuk kontrol otomatis, selama komputer diprogram secara akurat dan tepat, program ini tidak akan berubah. Kontrol otomatis akan secara konsisten berfungsi seperti yang diprogram sampai aplikasi atau program ini diubah dengan sendirinya. Next. Auditor akan menggunakan salah satu dari beberapa pendekatan untuk menentukan apakah desain dan implementasi pengendalian otomatis sudah sesuai dan beroperasi secara efektif. Yang pertama, mengandalkan bukti dari audit tahun sebelumnya.
Ketika auditor berencana untuk menggunakan bukti tentang efektivitas operasi pengendalian internal yang diperoleh dalam tahun sebelumnya, standar audit mensyaratkan pengujian efektivitas pengendalian setidaknya setiap tahun ketiga. Jika auditor menemukan bahwa kontrol kunci telah diubah sejak terakhir kali diuji, mereka harus mengujinya pada tahun berjalan. Kontrol ini berlaku untuk kendali manual maupun otomatis. Yang selanjutnya ada pengujian pengendalian terkait resiko signifikan. Ketika prosedur penilaian resiko auditor mengidentifikasi resiko signifikan, auditor diharuskan untuk menguji efektivitas operasi pengendalian yang memitigasi resiko tersebut dalam audit tahun berjalan. Semakin besar resikonya, semakin banyak bukti audit yang harus diperoleh auditor bahwa pengendalian operasi telah berjalan secara efektif. Yang ketiga, ada pengujian kurang dari keseluruhan periode audit. Standar audit PCAOB mengharuskan auditor untuk melakukan pengujian pengendalian yang memadai untuk menentukan apakah pengendalian beroperasi secara efektif pada akhir tahun. Oleh karena itu, pengujian auditor atas pengendalian akan bergantung pada sifat pengendalian dan kapan perusahaan menggunakannya. Yang terakhir, ada memahami pengendalian internal dalam sistem alih daya. Ketika klien menggunakan layanan File Center untuk memproses transaksi seperti penyedia layanan pengkajian atau broker untuk memproses transaksi investasi, auditor mengalami kesulitan saat memperoleh pemahaman tentang kontrol internal klien untuk area transaksi ini. Standar audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan kebutuhan untuk memperoleh pemahaman dan menguji pengendalian pusat layanan jika aplikasi pusat layanan melibatkan pemrosesan data keuangan yang signifikan. Ketika memperoleh pemahaman dan pengujian pengendalian pusat layanan, auditor harus menggunakan kriteria yang sama yang digunakan dalam mengevaluasi pengendalian internal klien. Kedalaman pemahaman auditor bergantung pada kompleksitas sistem dan sejauh mana pengendalian tersebut diandalkan untuk mengurangi resiko pengendalian. Kedalaman pemahaman juga bergantung pada sejauh mana pengendalian utama atas tujuan audit berkaitan transaksi berada di pusat layanan untuk audit pengendalian internal perusahaan publik. Next. Ketergantungan pada auditor pusat layanan. Audit standar pengesahan memberikan paduan kepada auditor yang mengeluarkan laporan tentang pengendalian internal organisasi jasa atau auditor layanan, sementara standar audit memberikan paduan pada auditor organisasi pengguna atau auditor pengguna yang mengandalkan laporan auditor layanan. Auditor layanan dapat mengeluarkan dua jenis laporan. Yang pertama, laporan uraian manajemen tentang sistem organisasi jasa dan kesesuaian desain pengendalian yang disebut dengan laporan tipe 1. Lalu ada laporan uraian manajemen tentang sistem organisasi jasa dan kesesuaian desain dan efektivitas operasi pengendalian yang disebut dengan laporan tipe 2. Laporan tipe 1 memberikan auditor memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal untuk merencanakan audit. Namun, auditor juga memerlukan bukti tentang efektivitas operasi pengendalian untuk menilai resiko pengendalian, terutama saat mengaudit pengendalian internal atas pelaporan keuangan untuk perusahaan publik. Next. Selanjutnya ada memutuskan resiko deteksi terencana dan desain tes substantif. Auditor menggunakan penilaian resiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian untuk menentukan resiko deteksi yang direncanakan dan menguji laporan keuangan. Auditor melakukan hal ini dengan menghubungkan penilaian resiko pengendalian dengan tujuan auditor terkait saldo untuk akun yang dipengaruhi oleh jenis transaksi utama dan dengan 4 tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Tingkat deteksi resiko yang tepat untuk setiap tujuan audit terkait keseimbangan kemudian diputuskan dengan menggunakan model resiko audit. Next. Pelaporan auditor terkait pengendalian internal. Yang pertama ada komunikasi kepada yang bertanggung jawab atas tata kelola. Auditor harus menyampaikan capaian defisiensi signifikan dan kelemahan material secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola segera setelah auditor mengetahui keberadaannya. Komunikasi ini biasanya ditujukan kepada komite audit dan manajemen. Komunikasi yang tepat waktu dapat memberikan kesempatan kepada manajemen untuk mengatasi kekurangan pengendalian sebelum laporan manajemen tentang pengendalian internal harus diterbitkan. Dalam beberapa kasus, defisiensi dapat dikoreksi secara cukup awal sehingga manajemen dan auditor dapat menyimpulkan bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif pada tanggal teraca. Terlepas dari itu, komunikasi ini harus dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah rilis laporan audit. Yang kedua ada surat manajemen. Auditor sering mengidentifikasi masalah terkait
pengendalian internal yang kurang signifikan, serta peluang bagi klien untuk melakukan perbaikan operasional. Ini juga harus dikomunikasikan kepada klien. Bentuk komunikasi ini sering berupa surat terpisah dengan tujuan tersebut yang disebut surat manajemen. Meskipun surat manajemen ini tidak disyaratkan oleh standar audit, auditor umumnya mempersiapkannya sebagai layanan nilai tambah dari audit. Yang ketiga, ada opini wajar tanpa pengecualian. Auditor akan mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan jika ada dua kondisi. Yang pertama, tidak ada kelemahan material yang teridentifikasi pada akhir tahun fiskal. Yang kedua, tidak ada batasan ruang lingkup pekerjaan auditor. Opini yang merugikan. Jika terdapat satu atau lebih kelemahan material, auditor harus menyatakan opini yang merugikan atas efektivitas pengendalian internal. Penyebab opini merugikan yang paling umum adalah dalam laporan atas pengendalian internal adalah ketika manajemen mengidentifikasi kelemahan material dalam laporannya. Yang keempat, opini qualified atau disclaimer. Batasan ruang lingkup mengharuskan auditor untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau penolakan opini atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Jenis opini ini dikeluarkan jika auditor tidak dapat menentukan apakah terdapat kelemahan material yang disebabkan oleh pembatasan ruang lingkup. Auditor atas pengendalian internal atas laporan keuangan atau keadaan lain di mana auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Opini auditor atas efektivitas pengendalian internal berlaku sampai akhir tahun fiskal. Misalnya, diasumsikan auditor mengidentifikasi kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang pada awalnya tidak teridentifikasi oleh pengendalian internal perusahaan. Ada 4 tanggapan yang dapat ditemukan kemungkinan besarnya. Yang pertama, karena adanya kesalahan material dalam laporan keuangan, maka auditor harus mempertimbangkan apakah salah saji tersebut menunjukkan adanya kelemahan material. Yang kedua, auditor dapat mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan jika klien menyesuaikan penyataan tersebut untuk mengkoreksi kesalahan penyajian sebelum penerbitan. Yang ketiga, manajemen kemungkinan besar akan mengubah laporan atas pengendalian internal untuk menegaskan bahwa pengendalian tersebut tidak beroperasi secara efektif. Yang terakhir, auditor harus mengeluarkan opini yang merugikan atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan jika defisiensi tersebut dianggap sebagai kelemahan material. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Habibullah dengan NIM 2018-310749 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada materi tentang mengevaluasi, menyusun ulang dan menguji internal kontrol untuk non-publik dan perusahaan publik. Yang pertama itu ada persyaratan pelaporan. Dalam audit perusahaan non-publik dan pelaporan non-akselerasi, tidak ada persyaratan untuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Oleh karena itu, auditor berfokus pada pengendalian internal hanya sejauh yang diperlukan untuk menilai risiko salah saji material dan melakukan audit kualitas atas pelaporan keuangan. Yang kedua, ada luasnya pengendalian internal yang diperlukan. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap sifat pengendalian internal dan pengendalian spesifik yang diterapkan. Jelas lebih sulit untuk menetapkan pemisahan tugas yang memadai di perusahaan kecil, dan juga tidak masuk akal mengharapkan perusahaan kecil memiliki auditor internal. Namun, jika berbagai komponen pengendalian internal diperiksa, menjadi jelas bahwa sebagian besar dapat diterapkan pada perusahaan besar dan kecil. Terus yang ketiga ada perlu pemahaman yang luas. Standar audit mengharuskan auditor memperoleh pemahaman yang cukup tentang pengendalian internal untuk menilai risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan dan pada tingkat asersi yang relevan. Yang keempat, ada menilai risiko pengendalian. Perbedaan terpenting dalam perusahaan non-publik dalam menilai risiko pengendalian adalah penilaian risiko pengendalian maksimum untuk setiap atau semua tujuan yang berkaitan dengan pengendalian ketika pengendalian internal untuk tujuan atau sasaran tersebut tidak ada atau tidak efektif. Karena ekspektasi bahwa perusahaan publik harus memiliki pengendalian internal yang efektif untuk semua transaksi dan akun yang signifikan, terdapat anggapan awal bahwa risiko pengendalian rendah dalam audit atas laporan keuangan perusahaan publik.
Dengan demikian, kecil kemungkinan auditor perusahaan publik akan membuat penilaian awal atas risiko pengendalian secara maksimal. Terus yang terakhir ada perluasan pengujian pengendalian. Auditor tidak akan melakukan pengujian pengendalian ketika auditor menilai risiko pengendalian secara maksimal, baik karena pengendalian yang tidak memadai atau karena audit dapat diselesaikan secara lebih efisien dengan tidak mengandalkan dan menguji pengendalian. Ketika risiko pengendalian dinilai di bawah nilai maksimum, auditor merancang dan melaksanakan kombinasi pengujian, pengendalian, dan prosedur substantif untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Terus yang selanjutnya ada dampak lingkungan pada penilaian dan pengujian risiko kontrol. Dampak dari pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pada audit kemungkinan besar berbeda-beda, tergantung pada tingkat kerumitan dalam lingkungan TI. Bahkan dalam lingkungan TI yang tidak terlalu kompleks, auditor tetap bertanggung jawab untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian komputer umum dan aplikasi karena pengetahuan tersebut berguna dalam mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Ketika organisasi memperluas penggunaan TI, mereka kontrol internal seringkali tertanam dalam aplikasi yang hanya tersedia secara elektronik. Ketika dokumen sumber tradisional seperti faktur, pesanan pembelian, catatan penagihan, dan catatan akuntansi secara jurnal penjualan, daftar inventaris, dan catatan anak perusahaan piutang hanya ada secara elektronik, auditor harus mengubah pendekatan mereka terhadap audit. Pendekatan ini sering disebut audit melalui komputer. Terus yang berikutnya ada auditor menggunakan 3 pendekatan untuk menguji keefektifan pengendalian otomatis saat mengaudit melalui komputer. Yang pertama ada pendekatan data uji. Terus yang kedua ada simulasi paralel. Yang ketiga pendekatan modul audit tertanam. Pendekatan data uji itu dalam uji pendekatan data, auditor memproses data pengujian mereka sendiri menggunakan sistem komputer klien dan program aplikasi untuk menentukan apakah kontrol otomatis memproses data pengujian dengan benar. Auditor merancang data pengujian untuk memasukkan transaksi yang harus diterima atau ditolak oleh sistem klien. Setelah data pengujian diproses pada sistem klien, auditor membandingkan keluaran aktual dengan keluaran yang diharapkan untuk menilai keefektifan kendali otomatis program aplikasi. Selanjutnya ada simulasi paralel. Simulasi paralel auditor sering menggunakan perangkat lunak yang dikendalikan auditor untuk melakukan operasi yang sama dengan perangkat lunak klien menggunakan file data yang sama. Tujuannya adalah untuk menentukan keefektivitas pengendalian otomatis dan untuk mendapatkan bukti tentang saldo akun elektronik. Pendekatan pengujian ini disebut pengujian simulasi paralel. Terus yang terakhir ada pendekatan modul audit tertanam. Saat menggunakan pendekatan modul audit tertanam, auditor memasukkan modul audit ke dalam sistem aplikasi klien untuk mengidentifikasi jenis transaksi tertentu. Dalam beberapa kasus, auditor kemudian menyalin transaksi yang teridentifikasi ke file data terpisah dan kemudian memproses transaksi tersebut menggunakan simulasi paralel untuk menduplikasi fungsi yang dilakukan oleh sistem klien. Auditor kemudian membandingkan output klien dengan output auditor. Perbedaan dicetak pada laporan pengecualian untuk tindak lanjut auditor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.